Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap guru. Fenomena lunturnya akhlak terhadap guru dan diberitakan ada yang menantang guru dan bahkan menganiaya guru. Hal ini merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Aneka macam perlakuan buruk terhadap guru itu mencoreng dunia pendidikan. Kiranya perlu ditegaskan kembali tentang bagaimana Islam mengajarkan cara berakhlak terhadap guru. Kajian materi yang akan disampaikan meliputi pengertian guru, pandangan Islam tentang guru, dan akhlak murid terhadap guru menurut Islam. Pengertian guru. Siapa yang disebut dengan guru? Nah, dalam bahasa Arab, untuk menyebut guru dikenal dengan istilah salah satunya itu mu'allim, yaitu orang yang menjadikan orang lain berilmu atau orang yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Selain kata mu'allim, ada istilah lain untuk guru, yaitu kata ustad. Nah, kata ustad ini berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Jadi pengertian guru ialah mereka yang mengajarkan, membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi dalam belajar. Jadi pengertian guru ini memiliki makna yang universal. Tidak sebatas yang ada di sekolah formal. Tetapi guru itu bermakna seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntun kepada kebaikan. Seperti juga guru ngaji, guru les, ustadz, dosen, kiai, ulama, dan sebagainya. Di dalam Islam, guru memiliki banyak keutamaan. Seperti menurut sebuah hadis berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bersolawat kepada mu'alim. Mu'alim itu artinya orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Guru atau pendidik adalah orang yang memberikan ilmu dan pelajaran yang berharga dan memberikan banyak pengalaman. Guru merupakan orang kedua yang harus dihormati dan dimuliakan setelah orang tua. Mereka menggantikan peran orang tua dalam mendidik peserta didik ketika berada di lembaga pendidikan. Jadi, adalah tepat apabila ada pepatah yang mengatakan, orang tua adalah guruku di rumah dan guruku adalah orang tuaku di sekolah. Dengan demikian, seharusnya lah kita menghargai dan memuliakan para guru serta ulama seperti halnya kepada para orang tua kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan para ulama atau para guru. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim. Mengapa kita harus memuliakan para guru atau para ulama? Karena melalui perantaraan mereka lah kita pintar, memiliki berbagai ilmu pengetahuan, serta berhasil dalam kehidupan, memberikan petunjuk untuk jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada kalanya peserta didik itu terlupa atau tidak menghargai jasa para pendidik. Dan bukan hanya ketika mereka sudah lulus atau berhasil, tetapi juga ketika mereka masih dalam proses pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka yakinlah bahwa peserta didik tersebut meskipun pintar, tapi tidak akan membawa keberkahan dalam ilmunya. Makanya Rasulullah tidak akan mengakui sebagai umatnya, seperti yang disabdakan dalam hadis tadi. Maka muliakanlah para guru dan para ulama. Bagaimana cara berakhlak terhadap guru? Pertama,
berusaha untuk senantiasa menghormati dan memuliakan guru. Di antaranya dengan melakukan 5S jika bertemu. Banyak para siswa yang perilakunya ketika bertemu dengan guru di luar kelas berpapasan, bahkan istilahnya mau beradu hidung juga, cuek saja. Jangankan menyapa atau memberi salam, malah bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Perilaku seperti itu perilaku yang buruk dan tidak sopan. Mulai sekarang, yang merasa perilakunya seperti itu harus dirubah. Kalau kamu berlaku baik, maka kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri. Banyak juga siswa yang misalnya dulu ketika kelas 10 pernah diajar oleh seorang guru. Setelah kelas 11 atau kelas 12, seperti yang gak pernah mengenalnya. Padahal tanpa dia sadari, mereka, para guru itu telah memberi ilmu kepadanya. Bersikap seperti itu bukan sikap seorang siswa yang baik. Kalian jangan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Selain kepada guru yang mengajar, kalian juga harus hormat kepada semua guru yang tidak mengajarimu juga, bahkan kepala sekolah. Karena mereka juga adalah guru yang sama-sama mendidik teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, atau adik-adik kalian. Jadi mereka juga sama, semuanya mendidik para siswa. Nah, sikap hormat terhadap guru itu jangan hanya ketika menjadi siswa saja. Setelah kalian lulus pun, semua guru itu adalah guru kalian. Tidak ada istilah bekas guru. Mereka telah mengajarimu, telah memberikan ilmu kepadamu. Jadilah orang yang beradab. Jadi, ketika kalian sudah lulus nanti, kalau bertemu dengan guru, apalagi masuk ke lingkungan sekolah karena suatu keperluan atau hal lain, lakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kepada semua guru, baik yang pernah mengajar maupun yang tidak pernah mengajar. Supaya ilmunya berkah, supaya para guru itu merasa senang dan merasa ridho dan mendoakannya. Yang kedua, akhlak terhadap guru itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika mereka mengajar. Bagaimana rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tapi tidak didengarkan? Sungguh jengkel, bukan? Maka bagaimana perasaan seorang guru jika melihat murid sekaligus lawan bicaranya itu tidak mendengarkan? Dan sungguh rugi para murid yang membuat jengkel hati para gurunya. Dalam hal ini, Imam Ghazali pernah berkata, seorang murid hendaklah memberikan sepenuhnya perhatian kepada gurunya, mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran, dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan guru. Jadi buatlah guru kalian itu merasa nyaman dan senang saat mengajar dengan menunjukkan perilaku kalian yang baik. Yang ketiga, taat kepada mereka dalam setiap perkara-perkara yang baik. Guru merupakan orang tua kita saat di sekolah. Maka dari itu, seyogyanya kita patuh dan taat kepada mereka. Selayaknya kita patuh kepada orang tua. Patuhilah perintah guru selama itu baik. Karena pada dasarnya guru menginginkan kebaikan untuk siswanya. Apabila guru memberikan tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kumpulkan tepat waktu dan jangan lalai serta lelet. Dan menunjukkan sikap yang tidak semangat. Tugas yang diberikan guru adalah dalam rangka membelajarkan dan mendidik kalian. Selain itu, apabila guru minta tolong pada kalian, kalian harus mentaatinya. Tadi sudah dikatakan bahwa guru itu sama dengan orang tua kalian. Seperti halnya orang tua menyuruh kalian, jadi harus kalian taati. Dan guru juga tidak akan meminta tolong yang di luar kemampuan kalian.
Yang keempat, menjaga adab dan etika ketika berbicara dengan mereka. Kalian jangan mulai berbicara kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Berbicaralah di saat yang tepat. Jangan mencela atau memotong guru saat berbicara atau menjelaskan, kecuali kalau sudah diizinkan dari awal. Misalnya guru mengatakan, apabila ibu atau bapak menjelaskan, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan saja, acungkan tangan. Nah, kalau seperti itu berarti sudah diizinkan. Lalu dengarkanlah saat guru menasihati kalian. Jika kalian hendak berbicara, berbicaralah yang halus. Dan apabila kalian berbuat salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, segeralah minta maaf. Mintalah izin kepada guru jika kalian hendak keluar meninggalkan kelas atau hanya ingin melakukan sesuatu. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika kalian sudah dibantu oleh guru dalam berbagai hal. Yang kelima, tidak membicarakan aib atau kejelekan-kejelekan mereka dan tidak mencari-cari kesalahan yang ada pada guru. Ada para siswa yang nampaknya senang sekali membicarakan guru, mencari-cari kesalahan dan kejelekan guru, apalagi guru yang kurang disenanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang suka bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Para guru bukan malaikat, mereka tetap berbuat kesalahan. Tapi jangan juga mencari-cari kesalahannya. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, apalagi yang digunjingnya ini adalah gurunya yang telah mengajarinya, yang dia sadari atau tidak telah memberikan ilmu kepadanya. Kalau guru yang digibahnya ya tidak tahu, tetapi Allah yang maha tahu. Nanti ruginya amal siswa tersebut akan diberikan kepada guru itu, dan dosa guru itu akan diambil oleh siswa-siswa yang senang menggunjingkannya tadi. Sungguh baik para ulama salaf terdahulu dalam doanya. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jadi bukan malah mencari-cari kesalahannya. Namun ini bukan berarti menjadi penghalang untuk berbicara kepada guru atas kesalahannya yang nampak. Justru seorang pencari ilmu itu harus berbicara kepada gurunya jika ia melihat kesalahan gurunya. Adab dalam menegur mereka pun perlu diperhatikan tentunya. Mulai dari caranya yang sopan dan lembut, waktu menegur, dan tidak menegurnya di depan orang banyak. Yang keenam, senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Para guru telah berjasa memberikan ilmunya kepada muridnya. Guru itu sering menahan amarahnya dan selalu berusaha untuk sabar menghadapi murid-muridnya. Jadi sungguh tidak pantas seorang murid itu melupakan kebaikan gurunya. Jadi jangan pernah lupa untuk menyisipkan nama mereka di setiap doa kalian. Banyak dari kalangan salaf berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Darda mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya doa orang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan,
malaikat tersebut berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau kalian mendoakan guru, keutamaannya pertama sebagai penghormatan terhadap guru dan melaksanakan perintah agama. Dan yang kedua, mendoakan sesama muslim tanpa diketahuinya. Yang mana doa itu merupakan doa yang mustajab dan akan kembali kepada kalian yang mendoakannya. Jadi secara tidak langsung, ketika kalian berdoa, itu sekaligus berdoa untuk diri kalian sendiri dan itu mustajab karena diaminkan oleh para malaikat. Yang ketujuh, sabar dalam membersamainya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali pernah berbuat dosa. Sebaik apapun agamanya, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun peragainya, tetap ada kekurangannya. Jadi tetaplah bersabar terhadap para guru dan jangan memalingkan hati dari para guru atau memusuhinya sekalipun itu hanya di dalam hati. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Jadi kalau kalian tidak bersabar terhadap guru, kalian tidak akan menyukai guru tersebut. Bahkan dalam hati kalian akan memusuhinya. Kalau demikian adanya, maka kalian akan gagal dalam mempelajari ilmu dari guru tersebut. Bagaimana kalian akan mendengarkan perkataan dari orang yang kalian musuhi? Jadi tentu ilmunya juga tidak akan masuk. Makanya benar sekali seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwa jika kita memusuhi guru, maka kita akan gagal dalam mendapatkan ilmu. Nah, demikianlah penjelasan adab terhadap guru. Bagaimana kedudukan guru yang merupakan orang kedua yang harus dihormati dan dipatuhi setelah orang tua. Jadi, tidak menghormati guru atau melakukan perbuatan yang buruk terhadap guru sama dengan tidak menghormati dan berbuat buruk sama orang tua. Dan Rasulullah tidak mengakui sebagai umatnya kepada orang yang tidak menghormati gurunya, apalagi kalau menyakitinya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada guru-guru kita. Dan semoga kita dapat menjalankan adab-adab yang mulia ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.